Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah kajianmu, kajian Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini ingin kami mengangkat sejarah hebat tokoh Muhammadiyah, yaitu 7 fakta sejarah Jenderal Sudirman, Bapak Tentara Nasional Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Muhammadiyah selalu mendidik, mendorong, menjalankan kegiatan untuk mengubah manusia-manusia menjadi lebih benar, lebih baik, lebih indah, lebih bermanfaat bagi sesama. Dalam istilah perkaderan dikenal ada 3 macam, yaitu kader bangsa, kader umat, dan kader persyarikatan. Nah, Jenderal Sudirman, Bapak Tentara Nasional Indonesia, kita ketahui merupakan tokoh nasional hebat, peletak dari TNI yang memang lahir dari perkaderan Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini ada 7 fakta sejarah mengenai beliau yang layak untuk kita angkat agar kita lebih mengetahui siapa itu Jenderal Sudirman dan bagaimana kaitannya dengan Muhammadiyah. Fakta yang pertama, beliau terdidik di dan dalam perkaderan Muhammadiyah. Beliau lahir di Purbalingga, tetapi belum berumur 1 tahun sudah ikut pada Pak Leknya, yaitu yang bernama Raden Cokro Sunaryo, seorang camat di Cilacap. Dan Raden Cokro Sunaryo adalah aktivis Muhammadiyah, sehingga Jenderal Sudirman kecil kemudian masuk ke sekolah dasar Muhammadiyah, pada waktu itu namanya HIS, kemudian Mulo, kemudian sampai dengan Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru Muhammadiyah Cilacap, sampai dengan lulus. Dan usai itu kemudian beliau sempat menjadi guru di HIS Muhammadiyah Cilacap, bahkan konon sempat menjadi kepala sekolahnya. Tapi kemudian pada saat itu sekitar tahun 42, tiba-tiba sekolahnya kemudian ditutup oleh pemerintah Jepang. Oleh karena itu kemudian Jenderal Sudirman sampai kepada keadaan pada waktu itu, karena keaktifannya di Muhammadiyah, beliau sempat menjadi ketua Gerakan Kepanduan Hizbul Waton Muhammadiyah. Bahkan beliau sempat menjadi ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah di Cilacap pada waktu itu. Nah, kemudian fakta yang kedua, setelah yang bersangkutan sebagai kepala sekolah dan sekolahnya ditutup oleh pemerintah Jepang, maka kemudian seperti kita ketahui, fakta yang kedua, Jenderal Sudirman mengabdikan dirinya selama 7 tahun di dunia militer. Sudirman remaja itu mendaftarkan diri, merasa terpanggil
berkaitan dengan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, beliau masuk menjadi tentara dan masuklah di peta pembela tanah air. Mengikuti pelatihan militer di Bogor, kemudian setelah itu beliau dipercaya menjadi komandan batalion di Kroya. Setelah itu kemudian naik pangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas. Setelah itu karena kepemimpinan beliau tampak sekali kedisiplinannya dan lain-lain, akhirnya setelah TKR berdiri dan kemudian beliau dalam sebuah pemilihan terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI, yang menjadi cikal bakal adanya Tentara Nasional Indonesia. Sehingga pangkat beliau cepat sekali berubah dari kolonel hingga menjadi jenderal. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, beliau penggagas dan pemimpin perang gerilya tahun 1949. Ya, meskipun beliau sakit TBC dan keras, tapi beliau tetap memimpin perang gerilya selama 7 bulan dengan panjang rute lebih dari 1000 km guna mempertahankan eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ketahui jalur yang beliau lakukan, yang beliau lewati itu dari Jogja kemudian menuju ke Gunung Kidul, kemudian terus ke timur sampai dengan kemudian Jawa Timur, sampai dengan ke Trenggalek, sampai ke Madiun dan lain-lain semacam itu, dan kemudian kembali lagi ke Jogja karena pada waktu itu ibu kota pemerintah Indonesia berada di Jogja. Nah, pada waktu itu beliau pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Karena semacam itulah beliau kemudian selesai dari perang gerilya, dan alhamdulillah setelah itu kemudian beliau melanjutkan pengobatannya, namun takdir Allah tidak bisa dielakkan. Beliau pada tanggal 29 Januari 1950 Pak Dirman wafat dalam usia 34 tahun. Wafatnya di Magelang dan beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Semaki, Yogyakarta. Kemudian fakta yang keempat, beliau selalu menjaga keadaan suci, selalu dalam keadaan berwudu. Sepanjang rute perjalanan gerilya itu selalu saja ada padasan, tempat untuk berwudu, bersuci sebelum sholat. Mengapa? Karena beliau merasakan apabila dalam keadaan suci itu mantap bersikap dan yakin akan pilihan jalan dan isi perjalanan hidupnya. Pernah tiba-tiba pasukan yang beliau pimpin itu terkepung oleh pasukan Belanda. Namun mereka semuanya dibuat tenang oleh Jenderal Sudirman, sehingga berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka selamat dengan menjalankan zikir bersama pasukannya. Zikir bersama. Kebetulan pada waktu itu di desa yang didatangi ada yang wafat, dan kemudian mereka orang-orang sekitar melakukan zikir, termasuk pasukan dari Jenderal Sudirman juga melakukan zikir. Pada waktu itu tampak sekali bahwa mereka tenang melakukan zikir sampai dengan tidak diketahui. Tapi karena mata-mata yang membawa komandan tentara Belanda ini datang ke situ, sampai dengan kemudian menyebutkan inilah yang namanya Jenderal Sudirman. Tapi komandannya sama sekali tidak percaya. Melihat Jenderal Sudirman sedang zikir semacam itu, dan kemudian melihat tampilannya, orangnya kecil, tinggi, kurus, dan
tidak layak seolah menjadi seorang jenderal besar, tidak layak. Sampai dengan pada waktu itu akhirnya komandan merasa tidak, kamu adalah orang yang pembohong. Sampai dengan itu kepada informannya, dan informan itu adalah dulunya merupakan anak buah Jenderal Sudirman. Dan tidak jauh dari situ akhirnya kemudian bekas anak buah Jenderal Sudirman itu dibunuh sendiri oleh komandan pasukan Belanda, sementara pasukan Jenderal Sudirman dibiarkan di situ dan mereka pergi. Kemudian fakta yang kelima, rumah asli Jenderal Sudirman di Purbalingga dijadikan museum. Ya, wujud apresiasi pada perjuangan beliau pada tahun 1976, rumah asli di Purbalingga dijadikan museum. Seluruh alat dan perangkat yang berhubungan dengan Pak Dirman, lebih-lebih kaitannya dengan kelahiran beliau dan lain-lain, semuanya diabadikan sebagai warisan bangsa dengan harapan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai patriotisme, kejujuran, kelugasan, ketegasan, sikap konsekuen bisa ditimba dari rumah yang dijadikan museum itu. Fakta yang keenam, mendapatkan 2 gelar. Yang pertama, gelar sebagai pahlawan nasional ditetapkan pada tahun 1964 oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan gelar yang kedua, beliau ditetapkan sebagai Jenderal Besar Bintang 5, ditetapkan pada tahun 1997. Tentu keduanya anumerta, diberikan kepada beliau setelah beliau wafat. Kemudian fakta yang ketujuh, kata-kata mutiara beliau amat sederhana tetapi demikian kuat karena sikap beliau yang demikian konsekuen. Pak Dirman itu manusia jenis sederhana, termasuk dalam berkata-kata. Amat sangat sederhana. Kalimatnya pendek-pendek, lugas, namun tegas dan kuat berdampak. Karena memang beliau itu orang yang amat sangat jujur serta konsekuen. Semangat dirinya terpancar kuat serta tidak pernah luntur. Sering beliau katakan, kita bukan tentara bayaran, kita tentara pejuang, kita tentara rakyat yang tidak kenal menyerah. Kemudian pada pelajar-pelajar beliau pernah katakan begini, pelajar-pelajar yang ikut membantu peperangan pada waktu itu, kaki-kaki kecil yang tak pernah lelah akan terus melangkahkan sejarah. Kemudian kalimat yang amat sangat terkenal pada waktu itu adalah merdeka atau mati. Itu semuanya adalah kalimat-kalimat sederhana dari Jenderal Sudirman. Nah, dari uraian tadi tampak sekali bahwa Jenderal Sudirman telah sukses memilih jalan hidup, menumbuhkan diri dan tampil sebagai tokoh hebat bangsa Indonesia dari hasil didikan perkaderannya di Muhammadiyah. 26 tahun pertama dididik di Muhammadiyah dan kemudian 8 tahun berikutnya di militer, dan usianya meskipun hanya 34 tahun tapi keberadaannya amat sangat hebat. Ya, semoga beliaulah sebagai sosok nyata Jenderal Muhammadiyah, seorang patriot sejati yang berani mempertaruhkan apa saja, jiwa, harta, kemampuan segalanya bagi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Semoga kita mampu mengambil hikmah dan manfaat dari keteladanan beliau. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.